Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Berupa nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan lain sebagainya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terlimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik dan kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembacaan tafsir surat At-Tariq, yang mana kita telah sampai di awal-awal surat At-Tariq, yaitu sampai ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmu tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang sulbi atau tulang punggung dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia. Famalahu min quwwati wala nasir, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Wassamaa'i dzati raj', demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzati sad', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Innahum yakiduna kaida, sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Famahidil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Ini surat At-Tariq sampai ayat ke-17. Ya. Allah berfirman di ayat kelima. Di ayat kelima, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Maka hendaknya seorang insan, seorang manusia itu memperhatikan dari apa dia itu diciptakan. Falyanzuril insanu, hendaknya seorang insan, ai al-kafiru al-mukadzibu bil ba'tsi wal jazai. Yaitu al-insan di sini adalah orang yang kafir yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Al-jaza, hari pembalasan, ini diingkari oleh orang kafir. Maka hendaknya untuk memperhatikan
Untuk memperhatikan nanti dikaitkan dengan kuasa Allah untuk membangkitkan manusia dan membalas amal perbuatan manusia. Mengapa mereka itu mendustakan? Padahal keadaannya itu demikian itu. Subhanallah. Ai mimma khuliq ai min ayyi syai'in khuliq. Mimma khuliq, dari apa dia diciptakan, min ayyi syai'in, dari sesuatu apakah khuliq, dia itu diciptakan. Disuruh kita itu merenung, kita itu awal mulanya itu seperti apa. Nah, ini. Dan ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-sadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan, orang yang benar dan dibenarkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah nabi ummi, nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ucapannya dibenarkan, ucapannya benar dan dibenarkan. Ya. Berkaitan dengan fase-fase proses terjadinya manusia pun dibenarkan oleh oleh bidang ilmu, ya, atau pengetahuan. Dari sisi medis, dari sisi ilmu pengetahuan ini dibenarkan. Karena disebutkan dalam hadis tadi, beliau adalah as-sadiqul masduq, yang jujur, yang benar, dan beliau itu dibenarkan. Subhanallah. Dalam keadaan beliau itulah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Disebutkan dalam sebuah perkataan, meskipun demikian Rasulullah menyebabkan akal itu semakin terang, semakin jelas akal itu. Dengan hadirnya Rasulullah, akal manusia itu menjadi bersinar. Ya. Kemudian kecerdasan itu bisa dibuat bingung dengan hadirnya Rasulullah. Bingung bukan berarti tidak paham, tetapi justru ternyata kecerdasan manusia itu belum apa-apa. Ya, itu. Jadi tercengang, membuat orang tercengang, membuat orang yang cerdas itu tercengang. As-sadiqul masduq. Beliau mengatakan, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, la yujma'u khalquhu fi batni ummihi, benar-benar penciptaannya itu dikumpulkan pada perut ibu kalian, fi batni ummihi, di perut ibunya. Jadi proses terbentuknya manusia itu terkumpul, terhimpun di rahim seorang ibu. Ya. La yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari berupa nutfah. Apa itu nutfah? Yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tariq ini. Itu air mani yang terpancar. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu apa? Segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi apa? Menjadi segumpal daging. Genaplah 120 hari atau 4 bulan. 120 hari 4 bulan. Subhanallah. Ini dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern, ternyata benar adanya seperti itu. Ya. Kemudian Allah mengutus salah satu malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian dicatat ketika itu takdirnya, rizkinya, ajalnya, amalannya. Apakah dia itu orang yang beruntung atau nanti menjadi orang yang celaka, dicatat. Nah, ini namanya takdir umri,
takdir berdasarkan umur seseorang, yaitu dicatat, ditentukan ketika seseorang itu berada di dalam perut seorang ibu. Dan tidak bertentangan dengan takdir yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Ini jadi perincian takdir. Seperti itu. Jadi ini ayat yang mulia ini dibenarkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bayyana ta'ala mimma khalaqahu biqaulihi. Allah Subhanahu wa taala setelah menanyakan di ayat kelima tadi, Allah menjelaskan dari apa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, khuliqa mimma indafiq. Dia itu, manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Ai di indifaqin, yaitu air yang memancar. Wa huwal maniyu yusabbu fir rahmi, yaitu air mani yang masuk ke dalam rahim seorang wanita. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari tulang sulbi, tulang punggung dan tulang dada. Maksudnya apa? Yakhruju al-ma'u min sulbir rajuli, yaitu air tersebut keluar dari tulang sulbi seorang laki-laki. Wa huwa idhamu dhahrihi, yaitu tulang-tulang dadanya. Dhahrihi. Wa taraibul mar'ah, demikian juga keluar dari tulang dada wanita. Wa huwa mahallul kiladah min sadriha, dan itu merupakan pusat atau muara dari kelahiran. Muara dari kelahiran yang berada di dada seorang wanita. Wa qad ikhtalafa fi takdiri fahmi hadzal khabar anillahi ta'ala. Wa qad ikhtulifa, dan berkaitan dengan hal ini, perkiraan untuk memahami kabar dari Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda penafsiran. Tetapi karena ini ringkas, jadi tidak dipaparkan secara utuh ya semuanya ya. Ya. Wa ja'al ilmul haditsu, dan datanglah ilmu pengetahuan modern. Kata beliau, fasyaraha al-maudu'a, lalu ilmu pengetahuan modern itu menjelaskan pembahasan ini, menjelaskan lebih lanjut. Jadi dijelaskan secara jelas oleh ilmu pengetahuan modern. Wa asbata anna ma'ar rajuli yakhruju haqqan mimma dzakarallahu ta'ala fi hadhil ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW demikian. Kemudian manusia itu belum mengetahui secara persis bagaimana maksudnya, ya, detailnya bagaimana. Setelah itu datanglah ilmu pengetahuan modern dan menjelaskan, menerangkan akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menetapkan bahwasanya air laki-laki itu keluar memang benar sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi hadhil ayah, di dalam ayat ini. Subhanallah. Wa anna ma al-mar'ati kadzalika, demikian juga air seorang wanita demikian juga, yakhruju mimma wasafa azza wajalla, keluar dari sebagaimana yang disebutkan, disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa tadi disebutkan, wat-taraib wa sadaqallahul adzim, maka maha benarlah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ini penjelasan secara ringkas berkaitan dengan ayat ke-5 dan ke-6 surat At-Tariq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di ayat ke-7, innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Ya. Allah kuasa untuk mengembalikan manusia hidup setelah mati. Ai maksudnya apa? Alladzi khalaqahu mimma dzakara min dafi' mimma indafi', yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari apa yang telah disebutkan Allah, yaitu dari air yang memancar. Faja'alahu basyaron sawiya, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menjadi manusia yang utuh sempurna. Padahal awalnya air, kemudian setelah saatnya keluar menjadi manusia yang sempurna, dengan fisik, dengan organ tubuh yang sempurna. Subhanallah. Yang disebutkan di dalam surat At-Tin apa Ibu? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, Masya Allah. Ini. Jadi meskipun maaf ada orang yang lahirnya dalam keadaan cacat pun itu kalau ditinjau dari ciptaan Allah itu sempurna. Ya. Umumnya manusia itu lahir dengan sempurna. Ya. Faja'alahu basyaron sawiyya thumma amatahu ba'da an kana hayyan qadirun ala irja'ihi hayyan kama kana wa a'zama mimma kana. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat penciptaan manusia, lalu Allah jadikan manusia itu manusia yang sempurna, kemudian di saatnya Allah mematikannya lagi. Ya. Setelah hidup, maka Allah itu mampu untuk mengembalikannya lagi. Ya. Jadi yang seperti itu saja Allah mampu, maka ketika setelah mati Allah juga mampu untuk membangkitkannya lagi. Jadi lagi-lagi ayat yang seperti ini ditarik berkaitan dengan keimanan kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ini. Jadi kalau seorang dokter atau seorang yang berkaitan dengan hal ini itu imannya itu kuat, Masya Allah, dia akan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Menyaksikan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaan-penciptaan ini. Nah, kita juga seperti itu, hendaknya merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada cacatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Mulk, salah satu makhluk Allah, ciptaan Allah adalah langit. Alladzi khalaqa sab'as samawati tibaqa. Terus ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara karataini yang qalib apa? Ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Berlapis-lapis ini jangan dibayangkan seperti kue lapis ya. Kue lapis itu lengket. Nah, langit yang berlapis-lapis itu tidak saling ini nempel. Jadi ada pemisahnya. Berlapis-lapis bukan berarti ini dempet, bukan. Nah, terusan apa? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidaklah engkau akan bisa melihat pada penciptaan Allah, baik itu penciptaan makhluk langit ataupun makhluk-makhluk Allah yang lainnya, min tafawut. Ya. Ketidakseimbangan atau kekurangan. Terus apa? Farji'il basara karataini yang qadib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Maka ulangi lagi, lihat ke langit itu. Lihatlah ke langit. Apakah melihat ada cacat di sana? Setiap kali mengulangi ingin mencari cacatnya akan letih sendiri. Justru malah menghinakan diri, akan letih sendiri. Ini salah satu makhluk Allah yang bernama langit. Coba, apakah ada retaknya? Kemudian ayat berikutnya apa?
Tsummarji'il basara karrataini yang tadi berarti salah ya. Coba ada yang hafal enggak? Kita buka ya, untuk salahin astagfirullahaladzim. Surat Al-Mulk. Ini maksudnya kaitan dengan bagaimana hendaknya kita sikap kita kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Maaf. Maka ulangi lagi, kembali kamu lihat lagi ke langit itu. Apakah kamu melihat ada futur? Futur di situ ada retaknya enggak? Ada semacam goresan retak enggak? Gitu. Nah ini disuruh lihat. Kemudian di ayat berikutnya summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kemudian ulangi lagi, lihat lagi. Coba buktikan apakah ada retaknya petir. Ulangi lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepada dirimu sendiri dalam keadaan engkau itu letih. Nah, ini capek sendiri. Saking putus asa tidak bisa menemukan cacatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah. Ini apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk. Ya, maksudnya ada apa? Ada benang merah yang kita ambil. Semua ciptaan Allah adalah sempurna kalau dilihat dari Allah yang menciptakannya. Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berbuat demikian maha mampu untuk mengembalikan manusia hidup kembali sebagaimana awalnya. Sebagaimana awal mulanya bagaimana? Bahkan lebih agung lagi. Lebih agung lagi. Yang demikian itu yaumatu bilas sarair, kapan? Yaitu pada hari di mana segala rahasia itu ditampakkan. Segala rahasia ditampakkan, ketika itu manusia itu dibangkitkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terusan apa? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Ketika itu Allah adalah penguasa hari pembalasan. Yaitu al-jaza'u ba'dal hisab. Ya, disebut dengan hari pembalasan adalah dibalas setelah dihisab, dihitung amal perbuatannya. Ya, jadi ada urutannya, dihisab terlebih dahulu kemudian dibalas. Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari berfirman pada hari di mana segala rahasia itu ditampakkan. Maksudnya adalah tukhtabaru ad-domairu, rahasia-rahasia yang tersimpan pada hati manusia itu tukhtabaru, akan ditampakkan, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukasyaful asraru wa tuksyaful asraru, rahasia-rahasia itu akan disingkap. Wa tu'arraful aqaidu wan niyatu as-salihatu minal fasidati was salimati minal ma'ibah. Kemudian akidah-akidah, keyakinan-keyakinan itu akan dibedakan antara niat yang baik dari niat yang buruk. Ya, akan diperlihatkan semuanya. Kemudian wa yaumuha, harinya itu famalahu min quwwati wala nasir, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan dan penolong. Orang tersebut tidak memiliki kekuatan dan penolong. Karena hari itu adalah hari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membangkitkan, membalas amal perbuatan manusia, ditampakkan segala rahasia dirinya. Laisa lihadzal kafir wal mukadzib bil ba'tsi wal hayati as-saniyah maduhu quwwatun yadfa'u biha an nafsihi adzab rabbih. Tidaklah orang kafir ini, demikian juga orang yang mendustakan hari kebangkitan dan kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua itu maksudnya apa? Kehidupan setelah kematian. Orang-orang yang dulunya mendustakan ketika itu malahu quwwatun, tidak memiliki kekuatan sedikit pun
yadfa'u biha, yang dia itu bisa membela dirinya, an nafsihi, membela dirinya, adzab rabbih, dari terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wala nasira yansuruhu, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Mungkin kalau di dunia bisa dia menyewa seorang pengacara, ya kan? Ya, yang mahal biar dia lepas dari jeratan hukum misalkan. Tetapi ketika itu adalah hari di mana keadilan itu begitu adil. Allah adalah zat yang maha adil. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memiliki kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fayukhlisuhu minal adzab, lalu dia berusaha untuk lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa. Ini. Jadi subhanallah, ditarik ke sana ya. Awalnya diingatkan, kamu itu sebenarnya hakikatnya kamu itu apa? Kok berani-beraninya menentang Allah, beraninya mendustakan hari kebangkitan, seperti itu. Ingatlah akan ada hari yang demikian-demikian ini. Masya Allah. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i dzati raj', demi langit yang memiliki atau mengandung hujan. Wallahu a'lam. Kenapa hujan disebut dengan ar-raj'u? Ar-raj'u tadi apa? Secara bahasa itu kembali. Wallahu a'lam. Apakah secara teori itu memang air hujan itu memang dikembalikan lagi ke bawah? Wallahu a'lam. Nah, apa ini isyarat seperti itu? Wallahu a'lam. Demi langit yang mengandung air hujan, wal ardi dzati sad', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. As-sad'u kalau di dalam tafsir yang surat Al-Mulk tadi ya, futur itu adalah sudu itu adalah retak. Sudu as-sad' itu retak. Jadi demi bumi yang memiliki tumbuhan. Ya karena tumbuh dari retakan-retakan tanah seperti itu, muncul dari seperti itu. Ini wallahu a'lam. Aqsama ta'ala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Nah ini, tahu-tahu Allah sudah mau di akhir surat bersumpah lagi. Biasanya di awal. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat 11 hingga ayat 13, bis sama'i dzatis suhubi, dengan bersumpah dengan langit yang memiliki awan, wal huyumi, huyum juga awan, demi langit yang memiliki awan, wal amtor, dan air hujan, wal ardi dzati tasyakkuki anin nabatati waz zuru'il mukhtalifah ala anna al-Qur'an al-Karim. Ya. Demi bumi yang memiliki tasyakkuk, itu pecahan-pecahan, retakan-retakan, yang dari sana akan tumbuh tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai ragam, berbagai aneka rupa, berbagai macam tanaman. Dari yang sifatnya tanaman yang ada batangnya, atau tanaman yang sifatnya merambat. Bahkan saya pernah main ke salah satu kenalan, di rumahnya itu gantung sebuah tanaman, ngeri namanya itu. Ngeri sekali itu. Jadi mirip jenggot itu. Ternyata itu tanaman tanpa akar, tanpa batang, itu kayak rumput tapi warnanya kayak keputih-putihan itu. Namanya saya lupa itu namanya. Jenggot naga atau apa itu namanya. Itu ngeri itu, kalau itu orang bisa kaget itu kalau malam gantung gitu. Itu Masya Allah luar biasa ya. Bagaimana Allah itu menciptakan makhluk-makhluknya seperti itu. Ya, jadi tanaman itu ada yang sifatnya merambat, ada yang sifatnya punya batang, gitu. Ya, ini keluarlah berbagai macam tanaman-tanaman di bumi itu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tahu-tahu kok ini sudah mau selesai suratnya kok sumpah lagi? Biasanya kalau setelah sumpah itu nanti mau menjelaskan sesuatu yang penting, ya kan? Sesuatu yang besar. Ternyata apa? Allah hendak menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim. Ala annal Qur'anal Karim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'anul Karim
yang menurunkan Al-Qur'anul Karim, innahu laqaulun fasl. Dan Al-Qur'anul Karim disifati dengan ucapan yang memisahkan, wa hakamun adlun, yaitu Al-Qur'anul Karim adalah yang menghukumi sebagai hakim yang adil, fi kulli mukhtalafin fihi, menghukumi, mengadili dengan penuh keadilan segala macam perbedaan, perselisihan di tengah manusia. Minal haqqi wal batil, membedakan antara yang hak dan yang batil. Fama akhbaru bihi, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, wa hakama fihi, dan menghukumi, min annahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah rasul utusan Allah. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu adalah pasti terjadi, tidak ada keraguan lagi. Huwal haqqul ladzi la miryata fihi, yaitu kebenaran yang tidak ada keraguan lagi. Wasidqul ladzi la kadziba ma'ahu, dan kebenaran yang tidak ada kedustaan bersamanya. Ini berkaitan dengan Al-Quran menjelaskan akan tauhid, menjelaskan akan adanya hari kiamat yang pasti terjadi. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat ke-14, Allah berfirman, wa ma huwa bil hazl, masih bercerita tentang Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Al-Quran itu bukan senda gurauan. Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya perantara, tetapi hakikatnya itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukanlah senda gurau, jadi tidak boleh kita bersenda gurau dengan Al-Quran. Ini konsekuensinya berat sekali, bersenda gurau dengan Al-Quran, atau mengatakan Al-Quran itu ini dan itu. Ya, ini sama saja dengan orang-orang kafir Quraisy dulu menuduh Al-Quran itu ya syair, bait-bait syair, kemudian sihir ataupun mantra-mantra dukun. Itu dituduh seperti itu. Nah, jadi tuduhan kepada Al-Quran itu sudah dari dahulu. Demikian juga Nabi yang mendapatkan wahyu Al-Quran ini juga dituduh seperti itu, tukang syair, tukang sihir, dan dukun, peramal, seperti itu. Nabi Muhammad juga dituduh demikian. Kemudian kita lanjutkan, bukanlah Al-Quran itu adalah senda gurau, walaisal Qur'anu bil la'bi al-batil, bukanlah Al-Quran itu adalah permainan-permainan yang batil. Bal huwal haqqu minallahi alladzi la batila ma'hu, bahkan Al-Quran itu benar datangnya dari Allah yang tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat ke-15, innahum yakiduna kaida, sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Maksudnya apa? Inna kuffara Quraisyin yamkuruna bin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang kafir Quraisy mereka berbuat makar, melakukan propaganda, tipu daya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bid'awatihi, dan juga kepada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makron, mereka berbuat makar. Wa yakiduna lahuma kaida, dan mereka membuat makar kepada Nabi Muhammad dan dakwahnya, memfitnah demikian. Ya, seperti itu. Jadi setiap ada orang yang ini dibilangi dulu, Nabi Muhammad itu seperti ini. Ya. Begitu beratnya apa yang dihadapi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqidu kaida, dan aku, kata Allah, adalah membuat rencana tipu daya yang jitu.
Makarnya Allah di sini bukan makarnya seperti makarnya manusia, tetapi Allah membalas makar. Ya, membalas orang-orang yang berbuat makar, dan balasannya Allah itu dengan begitu tepat. Wa ana amkar bihim. Aku, kata Allah, akan membalas makar mereka. Wa akidu lahum kaida, dan membalas tipu daya mereka. Faman yaglib makrohu, maka tidak akan ada orang yang akan menang dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaidahu, dan balasan tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bisa sanggup untuk melawannya. Yaitu karena apa? Al-Khaliqul Malik, karena Allah itu adalah pencipta dan yang memiliki. Ya. Jadi manusia yang sombong tadi berbuat makar, kemudian dibalas makarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menang mereka. Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memiliki mereka. Mereka mau berbuat makar. Amil makhluk al mamluk, apakah Allah yang maha pencipta dan yang memiliki yang menang, ataukah makhluk yang dimiliki? Tentunya pencipta dan yang memiliki. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Famahilil kafirina, berilah tangguh kepada orang kafir, ya Rasulana, wahai Rasul kami. Ya, jadi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu beri tangguh. Cukup Allah yang akan membalas makar mereka. Seperti itu. Ya. Amhilhum qalila, sebentar lagi mereka akan diberikan balasan. Faqad katabna fi kitabin indana la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Ya, telah difirmankan di dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 21, benar-benar aku, kata Allah, akan memenangkan dan rasul kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan maha perkasa, yang memiliki kekuatan, dan Allah maha perkasa. Wa qad anjazallahu wa'dahu li rasulihi wal mu'minin, dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya menolong rasulnya dan orang-orang yang beriman, membalas makar orang-orang yang telah berbuat makar kepada Rasulullah SAW, dan Allah buktikan benar. Ya. Falam yamdi illa saniyat qalail, tidak lama melainkan hanya beberapa saat saja. Ini. Walam yabqa fi Makkah min sultanin illallah, tidak tersisa di kota Mekah penguasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang dulunya itu sangat kejam, berkuasa, tidak tersisa lagi. Wala min ma'budin yu'badu illallah, dan tidak ada satupun sesembahan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir ketika terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah. Semua berhala-berhala itu disingkirkan semuanya. Tidak ada berhala-berhala atau Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini, Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang demikian ini, kembalinya adalah berkaitan dengan keimanan kepada hari akhir, kemudian iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran, dan berkaitan dengan akidah atau tauhid, ya, mentauhidkan Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup pada kesempatan kali ini kita sampaikan kesimpulan. Yang pertama, penjelasan proses terjadinya manusia, ya, dan waktu-waktunya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya,
peringatan dari terus-menerus melakukan perbuatan keburukan dan menyembunyikan kebatilan. Demikian juga menampakkan sesuatu yang berbeda dengan isi hati. Kenapa? Yaumatu bilasarair, nanti segala rahasia itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui, al-alim. Allah itu al-alim, maha mengetahui. Dan para hamba itu akan diperlihatkan segala rahasia-rahasia atau yang disimpan di dalam hati mereka. Kemudian yang terakhir, penetapan bahwasanya Al-Quran adalah qaulun fasl, adalah ucapan yang membedakan, yang tidak ada kebatilan sedikit pun. Dan ini berlaku kapanpun, sampai kapanpun. Al-Quran tetap terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang bisa merubahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam umur dan ilmu kita. Allahumma amin. Ya, demikian Bapak Ibu, kita akhiri saja dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.